Prime Dialog. Saya mau ke Pak Noel terlebih dahulu. Hasto paranoid, maksud dari rilis yang Anda sebarkan seperti apa? Iya. Keparanoidan Hasto sebagai Sekjen PD Perjuangan yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bukan soal parno aja deh ya. Dia kan coba ingin menyamakan apa yang dilakukan sama persis apa yang diperjuangkan Bung Karno. Bung Karno bicara tentang ideologi, kemerdekaan. Nah dia kan tidak. Dia ingin merampas kemerdekaan orang lain terkait misalnya PAW. Tuh, kedua kita lihat juga dia coba ingin mengintimidasi penyidik. Dengan dia akan menyebarkan puluhan atau berapa ya video-video yang katanya skandalnya sama kayak Watergate gitu. Lantas kemudian juga dia ya coba juga ingin membargaining kasusnya dia agar kasusnya ini tidak dilanjutkan kayak gitu-gitu. Itu kan analisa saya. Kemudian juga banyak hal yang akhirnya kita berspekulasi. Jangan-jangan juga dalam kasus ini Hasto ingin menyeret-nyeret yang lain-lain lagi gitu loh. Entah siapa gitu. Karena nggak mungkin dia mau sendirian nih. Gue harus tarik semua nih. Gitu. Gue harus tarik semua. Tapi ingat, apapun dia lakukan tidak akan merubah sedikit pun statusnya dia sebagai tersangka. Baik, ada dua kasus yang berbeda ketika statusnya sebagai tersangka dengan upaya dia membongkar pihak-pihak yang diduga korupsi dengan bukti yang mereka kantongi begitu ya. Justru itu kan menjadi harapan publik ya, bongkar dong, kita mau tahu. Okay. Gitu. Dan saya yakin sekali tidak berani dia tuh. Nggak berani dia bongkar aja. Kenapa menurut Pak Noel Hasto tidak berani membongkar apa yang sudah dia ucapkan ke publik? Karena statusnya tidak akan pernah berubah. Penyidik itu nggak bisa digituin. Penyidik itu penyidik KPK itu nggak bisa ditakut-takutin begitu. Lantas di bargaining ininya dia status TSK-nya dia nggak bakal bisa. Gitu. Semakin dia banyak bongkar semakin bagus. KPK kan nunggu itu. Tapi status tersangkanya tetap tidak akan pernah berubah. Baik, apakah menurut Pak Noel ini Hasto akan berani membongkar itu bukan terhadap statusnya sebagai tersangka yang sudah ditetapkan KPK, tapi terhadap pihak lain, termasuk lingkup pemerintahan? Saya tanya, berapa banyak yang sudah TSK-kan KPK terkait pimpinan partai? Udah banyak kan? Yep. Semua teriak nggak gitu? Saya akan bongkar. Ujungnya dibongkar nggak? Mana? Dari bendahara umum partai, ketua umum partai, sekjen partai, banyak juga ketua umum partai yang lain. Semua teriak tuh gitu. Kami akan bongkar, ujung-ujungnya diam tuh pas sudah dijadiin baju oranye. Saya rasa KPK cepatlah tangkap nih kita biar mau tahu ini apa yang dia maksud video-video itu. Karena jangan sampai publik ini masuk dalam orkestrasinya dia ya. Narasi-narasi yang menurut saya narasi sesat lah. Ini membahayakan publik. Tapi kalau ada itu bagus sekali. Kita tunggu aja. Kita tunggu mana. Gitu. Ingat. Apa yang dia lakukan hari ini tuh saya yakin ada karma alam. Saya cuma ingatkan soal kasus Abraham Samad. Jadi publik itu jangan lupa. Setiap perbuatan yang kita lakukan dengan keji. Itu pasti ada yang menghukum. Alam itu tidak diam. Baik, saya tahan dulu. Kedua juga kasus misalnya Harun Masiku. Harun Masiku apa sih kaitannya dengan Hatta Ali? Lantas Hatta Ali apa sih kaitannya dengan BLBI? Nanti akan kebongkar semua. Ingat apa yang disampaikan Pak Jokowi ketika dia dipecat ya di publikasi. Pak Jokowi bilang sampaikan apa? Ya nanti lihat kebenaran itu akan terungkap. Kita lihat aja. Tidak membantah dan juga tidak meyakini status tersangkanya Hasto Kristianto. Namun PDIP berpendirian bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka ini bermuat politis. Nanti Pak Noel juga tanggapi soal ini. Saya mau ke Bang Ray terlebih dahulu. Langkah ancaman yang dilakukan oleh Hasto menurut Anda terkait dengan akan dibongkarnya sejumlah oknum pejabat yang terlibat korupsi dengan bekal bukti video yang Hasto sudah kumpulkan. Menurut Anda seperti apa, Bang Ray? Rasanya saya sama Noel ini sama lah ya. Sama-sama ingin agar Hasto mengungkap ini gitu loh. Nah kan cuma dengan pendekatan yang berbeda. Kalau Noel dengan pendekatan negasi.
Tapi sebetulnya negasinya Noel itu ingin mengatakan, lo jangan omon-omon dong Hasto. Kalau memang ada bukti dan datanya ungkap aja sekaligus, kira-kira begitulah. Nah, saya mungkin dari pendekatan yang lebih positif, gitu ya, yang lebih optimis gitu, bahwa Hasto akan berani mengungkap data-data yang dimaksudkan itu. Nah, jadi saya dalam hal ini sama Noel, yaitu sama-sama mendorong ya, bahkan mendukung Hasto untuk terbuka kepada publik tentang data-data yang diungkapkan oleh Hasto itu sudah dibuat dalam bentuk video, ya. Hanya model pendekatannya beda. Kalau Noel itu kan pendekatannya menegasi lah. Tapi saya tahu ujung-ujungnya dia sebetulnya sedang mendorong Hasto untuk mengungkap ya berbagai data-data yang mungkin dimilikinya. Bahkan kalau memungkinkan itu termasuk berhubungan dengan keluarganya Pak Jokowi kan. Apakah itu Gibran, apakah itu mungkin Kaesang gitu ya, atau mungkin Blok Medan gitu. Atau boleh jadi berhubungan dengan Pak Jokowi sendiri, dan kira-kira begitu ya. Harus diingat bahwa laporan yang berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi sebetulnya sudah pernah diadukan oleh teman kita juga, namanya Ubaidillah, yang kemarin ditolak oleh Noel gitu loh. Nah, boleh jadi ada data-data pendukung sebetulnya yang disimpan oleh Hasto terkait dengan data-data yang dimaksud gitu ya. Soal gratifikasi yang kemarin sebetulnya pernah mencuat terkait dengan Kaesang kan. Boleh jadi ada data-data baru juga yang dapat mengungkap ya, menunjang data yang dimaksudkan gitu ya, dan sebagainya gitu. Intinya saya sama Noel mendukung ya, dan berharap betul-betul Hasto mau mengungkap ya data-data yang telah dihimpunnya, bahkan jika itu berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi sekalipun gitu. Baik. Kembali ke... Setuju kan Noel? Baik, kembali. Tapi tidak negatif juga, nggak negatif gini loh. Kita kan berharap semua ini kan diungkap, gitu. Kemudian dari sudut pandang saya terkesannya negatif, tidak juga. Kan kita sama-sama menginginkan kasus ini terkuak. Biasanya mentalitas tersangka itu teriak-teriak. Pas sudah pakai baju oranye nginep sehari langsung pendiam, gitu loh. Ya akhirnya kita bilang ya tadi apa yang Ray bilang, omon-omon doang kok. Gertak sambal, ini kan mau bargaining dia. Supaya seakan-akan bom meledak, Republik ini langsung bergeser. Nggak mungkin lah, 1.000.000% saya katakan nggak mungkin. Apapun, mau 10, mau 1.000, 1.000.000 video yang dikumpulkan, nggak akan mempengaruhi posisi dia sebagai tersangka, gitu loh. Baik, tapi di lingkup pemerintahan Kabinet Merah Putih ini, apakah sudah bersepakat bahwa tidak ada rasa ketakutan ketika Hasto itu membongkar apa yang menjadi ucapannya pasca penetapan sebagai tersangka? Apa yang mau ditakutin, tidak ada apa yang disampaikan Hasto. Yang ada diketawain buat lucu-lucuan, oh Hasto lagi ini, paranoid. Makanya saya bilang, Hasto ini lebih cocoknya dipanggilnya Bung Parno. Jangan sama-sama dengan Bung Karno yang bicara tentang ideologi bangsa ini, gitu loh. Makanya kita buat lucu-lucuan, Hasto ini orang lagi baru bangun tidur, tiba-tiba TSK, nggak tidur nih sampai hari ini nih. Baik. Gitu. Ini sebenarnya kita juga masih menunggu apa isi videonya, tapi kita perlu klarifikasi sebelumnya. Gini, saya coba yakinkan, coba gini. Ini banyak kan orang yang selalu ngutip-ngutip berita, ngutip-ngutip potongan-potongan berita. Jangan-jangan, ini saya yakinkan nih, jangan-jangan hasil kutipan-kutipan berita, ini waktu dari berita ini dikait-kaitkan lah ke, misalnya ke siapa, dikaitkan lagi ke sini. Kutipan berita di videoin, gimana caranya logikanya orang korupsi di videoin? Kayak main sandiwara gitu, dia bisa punya video orang korupsi, gila, hebat banget orang korupsi. Orang kalau seandainya itu terjadi, lucu di publik ini, korupsi di videoin, keren kan? Makanya sebenarnya orang apa, ini paling kutipan-kutipan berita nih, gitu. Tapi ada beberapa video mungkin yang sudah diungkap oleh beberapa orang PDI, mulai dari penyalahgunaan kekuasaan, terus kemudian penyalahgunaan wewenang penegak hukum, tutupi keluarga yang dikatakan penguasa, dan video-video lainnya begitu. Gini, ketika ada kejahatan, kemudian tidak dia mengungkapkan, itu bagian kejahatan. Dia saat itu melihat kejahatan, lantas dia biarkan kejahatan itu. Nah, dia bagian dari kejahatan itu. Oke. Kenapa? Anggap misalnya 2 tahun, 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Kok kenapa baru sekarang? Gitu loh.
Berarti kalau seandainya dia ter-SK, ya kejahatan itu berjalan dong dibiarkan. Kan ini makanya saya bilang tadi posisinya, Hasto sedang bargaining terhadap posisi tersangkanya. Nggak ngaruh. Penyidik itu makin banyak diungkap, makin seneng kok. Gitu loh. Bangsa ini juga makin seneng. Makanya ungkap aja betul. Tapi jangan diposisikan apa yang menjadi pernyataan saya ini, pernyataan yang negatif. Tidak, kita bangga. Gitu, bangga banget. Kok perlu kita kasih award Hasto-nya. Kan saya tantang dari kemarin. Bongkar dong, bongkar. Jangan cuma omon-omon. Gitu, jangan nakut-nakutin, mengintimidasi penyidik. Kemudian mau ngebargain. Atau jangan-jangan dia coba menyeret-nyeret orang yang perintah dia juga. Gitu. Saya yakin ya, ini gertak sambal lah. Gitu. Kita tantangin Hasto. Sampai kapan sih dia cuma cuap-cuap orkestrasi begini. Ingat, Abraham Samad juga pernah mendapatkan hal yang dikriminalkan. Kedua, kita tahu lah kasus-kasus ini kan selalu terkait dengan, ya misal BLBI, ada yang nyelamatin BLBI. Kemudian Harun Masiku itu kaitannya dengan Hatta Ali apa. Ketahuan semua nanti kita bongkar. Gitu. Sampai orang-orang di PAW. Harun Masiku kan kalau nggak salah suara nomor berapa, 5.800 lah. Dia bisa di PAW. Ada kejahatan itu. Makanya kalau dikaitkan dengan dia memperjuangkan keadilan dari mana? Gitu loh. Kan kita punya data semua. Harun Masiku itu cuma dapat 5.800 sekian. Lantas ada banyak di bawah-bawahnya itu yang suaranya lebih tinggi dari Harun Masiku. Lalu itu yang dibilang keadilan, itu yang diperjuangkan Hasto. Makanya saya bilang Hasto ini Bung Parno, bukan Bung Karno. Baik, Pak Noel saya tahan dulu. Yang kemudian nanti kita akan bicarakan. Mungkin Pak Noel tahu sosok siapa sih Harun Masiku ini, masyarakat juga perlu tahu hal tersebut. Tapi menepis anggapan bahwa kasus ini tersangka Hasto memuat politis apa segala macam, apa tanggapan Anda? Sebelum saya ke Bang Rey nanti, sejauh mana antara nuansa politis dengan penegakan hukum murni? Ya gini, yang pasti apa yang hari ini dialami Hasto ini murni persoalan hukum, penegakan hukum. Kemudian dia kait-kaitkan persoalan politik, itu hak politiknya dia menyampaikan itu, mengorkestrasinya. Nggak masalah. Untung sekarang, kan momen politik udah pada lewat semua. Pilpres udah lewat, Pileg udah lewat, Pilgub dan sebagainya sudah lewat. Lantas apalagi momen politik udah nggak ada. Dia bicara tentang 3 periode, tidak ada 3 periode hari ini. Ya kan? Secara definitif sudah punya presiden melalui mekanisme pemilu. Lalu apalagi yang dikait-kaitkan dengan politik, udah nggak ada. Kecuali kemarin, saya yakin tuh kalau seandainya kemarin, pasti dia akan bicara, wah ini kriminalisasi ini, kaitan politiknya apa? Artinya dia fokus aja pada problem hukumnya, gitu. Agar apa? Dia tidak lari kemana-mana tuh. Kesini, ngaitin itu, ya sudahlah. Fokus aja terhadap proses hukumnya. Lalu juga siapa yang beda dengan kalau dulu ya, waktu proses politik benar-benar rakyat akan bergerak kok. Orang ini real. Ini hukum karma politik lah. Masih mendingan saya bilang hukum karma politik. Nanti kalau saya tanya, lantas bagaimana Abraham Samad? Tanya Pak Hasto ditanya Abraham Samad tuh. Pak Hasto ditanyain Hatta Ali tuh. Pak Hasto ditanyain tuh BLBI gitu. Baik. Oke, saya ke Bang Rey. Bang Rey, bagaimana Anda mendeskripsikan suara atau isyarat politisasi penetapan tersangka Hasto yang digaungkan oleh PDI Perjuangan? Saya lagi-lagi sepakat sekali dengan Bung Noel yang makin kesini makin menunjukkan bahwa Bung Noel ini sebenarnya ingin Hasto berani terbuka gitu loh. Jangan nomor-nomor aja kalau meminjam istilahnya Pak Prabowo kan. Dan pernyataan Noel tadi itu sebetulnya mengungkapkan kegeramannya. Kenapa Hasto nggak buru-buru aja ngomongin gitu, biar semuanya ketahuan nih, ya kan? Bagaimana kasus blok Medan misalnya, ya kan? Bagaimana kasus soal gratifikasi gitu ya? Bagaimana kasus ini dan itu dan seterusnya itu gitu ya? Yang boleh jadi entah itu berhubungan dengan lingkaran dalam istana maupun lingkaran luar istana ya, dan sebagainya gitu. Jadi saya melihat kegeramannya Noel itu, tapi yang saya sebutkan tadi dari perspektif yang berbeda nih. Kalau Noel, kalau dia nggak mau disebut negatif, Noel maju dari depan, saya mungkin maju dari belakang gitu. Tapi tujuannya sama, dorong Hasto untuk buka-bukaan aja gitu loh. Siapa sih sebetulnya yang nyolong-nyolong dana negara ini kan kira-kira gitu ya? Apakah yang pada umumnya sih
umumnya ya kalau kita lihat perilaku koruptif di negara kita itu berkisar di lingkaran istana itu gitu loh. Jadi kalau misalnya Noel mendorong Hasto itu artinya akan mungkin merujuk kepada siapa yang berkuasa pada 2019-2024 kalau ditarik lagi ke belakang 2014 ke 2024 gitu loh kira-kira itu. Nah mungkin di situ kisarannya. Nah tapi lagi-lagi kan kita nggak tahu. Makanya karena sama-sama nggak tahu, sama-sama menduga, saya setuju sama Noel supaya dibuka aja deh, ya terang datang aja gitu, jangan omon-omon gitu loh ya, dan sebagainya dan sebagainya. Dan saya kira target membuka dari apa namanya itu ya dugaan adanya kasus-kasus yang disimpan oleh Hasto ini bukan dalam kerangka meringankan hukumannya, tentu nggak ada hubungannya sama sekali. Hasto mau mengatakan bahwa ini nih kira-kira begini, ini nih kalau KPK mau sebetulnya apa namanya itu mengusut kasus ada yang lebih gede dari ini gitu loh kira-kira tuh. Itu mungkin yang mau disampaikan oleh Hasto. Yang bisa saja kalau kasus ini diungkap dari segi kualitas personalnya, dari segi kerugian negaranya, itu besar sekali gitu loh. Karena itu mungkin berhubungan dengan lingkaran dalam istana ya selama kekuasaan dahulu gitu ya. Dan boleh jadi dari aspek uangnya juga gede. Segede misalnya 270 triliun. Yang sampai sekarang saya belum dengar komentar saudara Noel yang apa namanya itu berhubungan dengan putusan terkait dengan 270 triliun. Noel geram nggak tuh? Noel marah nggak tuh? Meskipun tentu nggak bisa mengubah apa namanya ya putusan hakim terkait dengan 6,5 tahun itu gitu ya. Tapi kan sebagai insan yang mendorong transparansi macam-macam, mestinya kita dengar juga nih pengakuan Noel terkait dengan 270 triliun. Ini bagaimana ini? Gitu loh kira-kira tuh. Baik. Nah, oleh karena itulah kalau dilihat dari aspek ya urgensi ya, aspek dari kerugian negara, bobot dari persoalan dan sebagainya itu, ya tentu kita layak bertanya kepada KPK, mengapa kasus ini yang didahulukan gitu loh. Bukankah sebelumnya misalnya ada CSR PI yang sudah mulai diungkap oleh KPK, yang sampai sekarang masih memanggil saksi-saksi lagi dan sebagainya. Ya. Bukankah ada sebelumnya isu yang berkaitan dengan Bulog Medan gitu. Bukankah ada sebelumnya isu tentang Sahbirin Nur yang sampai sekarang kita nggak tahu nih sikap dari KPK terkait dengan isu-isu besar. Baik. Isu besar itu terkait dengan dua hal loh ya, aktor dan sekaligus dana negara yang dikeluarkan gitu loh Pak. Baik, Sebab saya tahan dulu Bang Rey. Kita fokus ke kasusnya Harun Masiku begitu ya. Agresivitas KPK menetapkan tokoh penting di PDI Perjuangan ini. Anda mengapresiasi atau ada catatan lain mengingat 8 Januari 2025 mendatang kasus Harun Masiku ini genap 5 tahun. Tapi jangan dijawab dulu, kita harus jeda sesaat. Pemirsa NTV Prime Dialog masih akan kembali usai jeda.